Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kampus CIN yang sangat saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali dalam materi kita kajian fikih, yakni kitab Fathul Qorib. Semoga di semua pertemuan, di tiap-tiap pertemuan yang kita jalankan ini betul-betul mendapatkan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ila jami'i talamidina wa talamidatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan kita yakni ini tentang sholatul khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul khaufi utawi sholat khauf utawa sholat ing dalem tingkah wedi iku ala salasati adrubin ing atase telu pira-pira werna. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku ayakuna yen to ana sapa al aduwu musuh iku fi ghairi jihatil kiblati ing dalem liyane arah kiblat. Nah lek ngene piye carane? Fayufarriquhum mongko misah-misah ing muslimin utawa ing pasukan sapa al imamu imam firqataini kelawan rong kelompok. Rupane firqatan kelompok takifu kang ngadeg sapa firqah fi wajhil aduwi ing dalem ngarepe musuh. Yang satu menghadap ke arah musuh. Lah wa firqatan lan kelompok takifu kang ngadeg sapa firqah khalfahu ing dalem burine imam. Akhire fayusalli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan kelompok alati rupane firqah khalfahu kang ana ing dalem burine imam rakaatan kelawan sak rakaat. Imam menjadi imam bagi kelompok yang ada di belakangnya, bukan yang menghadap kepada musuh tadi. Tsumma tutimmu nuli nyempurnaaken sapa firqah allati khalfahu linafsiha marang awake firqah. Setelah itu firqah meneruskan salatnya sendiri-sendiri. Wa tamdilan nerus sapa firqah ila wajhil adwi maring wajahe musuh. Nah ini wataji'u mari ngono wataji'u lan teka sapa ataifatu golongan utawa firqah al ukhra kang meneh wa yusalli lan salat sapa imam biha kelawan taifatul ukhra rakaatan kelawan sak rakaat. Tsumma menjadi imam lagi untuk kelompok yang satunya. Tsumma tutimmu nuli nyempurnaaken sapa firqah utawa at-taifatul ukhra mau linafsiha marang awake at-taifatul ukhra. Bar ngono tsumma yusallimu nuli uluk salam sapa imam biha kelawan taifatul ukhra. Sing nomor loro asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen ta ana sapa al aduwu musuh iku fi jihatil kiblati ing dalem arah kiblat. Akhire faya sufuhu mongko baris-baris ing muslimin utawa ing pasukan sapa al imamu imam sofaini kelawan rong barisan. Wa yuhrimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin. Fa idza sajada mongko nalikane sujud sapa imam sajada mongko sujud ma'ahu sartane imam sapa ahadus sofaini salah sijine sof loro. Jadi imam itu berdiri di depan cuma ada dua baris di belakangnya. Nanti ketika takbiratul ihram sareng-sareng enggak apa-apa, ya memang seperti itu.
Nah cuma bedanya ketika imam sujud, maka yang sujud hanya shaf yang satu ndak. Ini wa waqafa lan ngadeg sapa as-shaffu barisan al-akharu kang meneh. Barisan yang satunya ndak ikut, tapi dia berdiri untuk mengawasi terhadap keadaan musuh. Yahrusuhum halih njogo. Lah ini. Yahrusuhum halih njogo sapa as-shafful akhar ing adu utawa diarahkan kepada shaf itu bisa. Fa idza rafa'a mongko nalikane tangi sapa imam sajadu mongko sujud sapa as-shafful akhar walahikuhu lan nyusul sapa shaful akhar ing imam. Lah ini ketika nanti imam sujud dan lain rukuk sujud dan ketika sujud maka dia tidak ikut sujud, cukup berdiri. Begitu imam itu sudah nanti selesai sujud, duduk sujud lagi untuk berdiri, maka shaf yang ada di belakangnya itu nanti mereka melakukan sujud, duduk kemudian sujud lagi, kemudian berdiri untuk menyusul terhadap sholatnya imam. Artinya begitu. Lah ini yang ketiga ini. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ayakunu yen to ana sapa muslimin iku fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi. Karena kondisinya sudah luar biasa, tidak yang seperti tadi itu. Wal tihamil harbi lan rungkete perang. Kalau yang tadi itu kan kita berada di belakang musuh, kalau yang nomor 2 itu. Musuh aja di depan, kita di belakangnya. Kalau ini enggak. Ini berbeda kondisinya. Wal tihabil harbi lan rungkete perang. Akhire fayusalli mongko salat sapa kulun minal muslimin kaifa hale kaya apa amkanahu kongang apa salat ing muslimin ai kulun minal muslimin rajilan halih lumaku sikil aura kiban utawa numpak mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat wa ghaira mustaqbil lan halih ora madhep ora madhep laha marang kiblat. Lah ini sudah membingungkan, artinya kondisi musuh banyak dan kita tidak mungkin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Artinya bagaimana? Kondisi sudah luar biasa. Maka dalam hal ini bagi kaum muslimin diperbolehkan sholat dalam keadaan apapun. Tapi sekali lagi sholat siddatul khauf atau sholatul khauf ini terjadi pada musim peperangan. Itu. Faslun wa yahrumu lan haram ala rijali ing atase pira-pira wong lanang apa lubsul hariri nganggo klambi sutra wa tahattumu lan nganggo ali-ali bidzahabi kelawan emas wa yahillu lan halal apa lubsul harir wa tahattum bidzahab lin nisa'i kedue pira-pira wong wadon. Wa yasiru dzahabi utawi titik emas wa katsiruhu lan akeh dzahab iku sawaun padha. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa ba'du thaubi setengah klambi iku ibroisiman sutra. Wa ba'duhu lan ana apa setengah thaub iku kutnan kapuk au kitanan utawa ya kapuk. Jaza mongko wenang apa labsuhu nganggo ing thawb malam yakun ing dalem selagi ora ana apa al ibraisimu sutra iku ghaliban kang kaprah tegese kang luweh akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah penggunaan baju sutra dan penggunaan cincin bagi laki-laki. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir wa tahattumu bidzahab. Bagi laki-laki ini haram hukumnya menggunakan baju yang terbuat dari sutra. Demikian juga keharaman itu juga berlaku bagi laki-laki ketika mereka menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Dan ini tidak hanya cincin tok. Ya, untuk semuanya. Mungkin ada laki-laki yang ingin pakai gelang, suatu misal nih,
maka itu diharamkan. Mulane wong lanang ojo sampai nganggo kelambi sutra, ojo sampai nganggo ali-ali yang terbuat dari emas. Berarti kalau bukan dari emas boleh. Suatu misal nih, ada yang pakai cincin dari emas dari kuningan, atau laki-laki mau pakai cincin yang terbuat dari perak, tidak apa-apa. Sebab ini sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan ukhilladz dzahabu wal harir li inisa'i ummati wa hurrima 'ala dzukuriha. Emas demikian juga sutra itu halal bagi umatku yang perempuan. Sementara emas dan sutra itu diharamkan bagi umatku yang laki-laki. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka laki-laki diharamkan untuk memakai emas itu. Lah ini, mengapa? Karena penggunaan yang demikian ini awalnya terasa biasa saja. Tapi dampak yang ditimbulkan itu nanti akan laki-laki cenderung malih koyok model wong wedok, dan itu tidak diperbolehkan. Nah ini, jadi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah bagi laki-laki menggunakan emas dan perak. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan emas dan perak. Jadi wong lanang, apa meneh wong lanang gawe anting, wong lanang pakai kalung, jelas haram. Karena itu memang bukan fitrah bagi laki-laki. Ini bukan fitrahnya, sehingga wong lanang gak oleh pakai yang demikian itu. Ini. Jadi ada satu hadis yang mengatakan begini. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah itu melaknat. Allah niku gak seneng. Nah ono wong lanang sing memper atau yang menyerupai dengan perempuan. Demikian juga Allah juga tidak suka dengan setiap perempuan yang menyerupai kepada laki-laki. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kemudian ada sebagian sutra itu tidak sutra murni, tapi hanya campuran. Bagaimana? Wa idza kana ba'du thawbi ibrosiman wa ba'du qutnan au kitanan jaza labsuhu. Kalau ada sebagian baju tapi tidak 100% penggunaannya dari sutra, bahannya tidak dari sutra, tapi hanya separuh. Bagaimana? Kalau masih separuh maka diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu maka dilarang. Ini jaza labsu boleh untuk dipakai malam yakunil ibrosim ghaliban. Sepanjang sutra itu tidak lebih banyak. Jadi katakanlah sutranya terbuat dari bahan yang hanya 40 sampai 45% terbuat dari sutra. Nah, sisanya terbuat dari kapas, sisanya dari bahan-bahan yang lain, maka yang demikian ini dipun parengaken. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu lan wajib fil mayyiti ing dalem mayit apa arba'atu asya'a papat pira-pira suwiji-wiji. Rupane husluhu ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngulesi mayit, mengkafani, wa sholatu lan sholat alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit. Oke, terusnya kewajiban orang Islam terhadap mayit itu ada 4. Jadi kewajiban wong lanang nang kewajiban manusia, bukan wong lanang. Kewajiban kaum muslimin terhadap mayat, ya, itu mayat yang muslim, ini ada 4. Pertama dimandikan, kedua dikafani, terakhir yang nomor 3 disolati, kemudian yang terakhir adalah dikuburkan. Nah ini, jadi dikubur ini. Ini kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ini harus dimandikan. Ini caranya seperti apa cara mandikan? Dia semua anggota tubuhnya ini
itu diratakan dengan air setelah najisnya itu dihilangkan. Jadi ibaratnya apa ya, kalau orang Jawa mengatakan dicewoki dulu, diresiki, benar-benar dibersihkan sehingga maaf perutnya itu dipelurut, kalau ada kotoran-kotoran yang ada dikeluarkan dulu. Itu najis dihilangkan semua, badannya dibersihkan semua, habis itu setelah itu dimandikan. Karena orang hidup itu haknya ini. Orang hidup itu kalau mau mandikan dibersihkan dulu, maka di dalam hal jenazah juga demikian, dimandikan sampai bersih. Nah ini, kemudian dikafani. Oke, setelah itu ya disolati, sebagaimana nanti akan diterangkan di belakang. Kalau dalam masalah kafan, ya yang paling utama, sing penting satu baju saja sudah cukup. Nah ini, satu baju sudah cukup kafan itu. Tapi dengan catatan harus benar-benar tertutup. Ya, paling tidak itu nanti adalah tiga lapis. Nanti akan dijelaskan di belakang. Wa isnani utai wong loro iku la yusalani ora kena dindus sapa isnani, wala yusallalan ora kena den salati sapa alihima isnani. Rupane wong loro mau sapa? Rupane asyahidu wong mati syahid fi ma'rakatil kufari ing dalem rukete perangan kelawan piro-piro wong kafir. Wasiktulan anak ketragan, anak keluron, dalam bahasa Jawa keguguran itu. Alladzi kang lam yastahilla kang durung nyuwara sapa siket, kang durung nyuwara sapa siket. Ada dua orang yang tidak boleh untuk dimandikan. Ini ada dua orang. Siapa itu? Yang satu adalah orang-orang yang meninggal dalam rangka memerangi, berperang melawan orang-orang kafir. Jadi orang-orang muslim yang berperang mempertahankan agama, melawan para penjajah, melawan orang-orang non-muslim yang ingin menghancurkan kekuatan Islam. Maka dalam hal ini ketika mereka ini nanti meninggal, tidak boleh untuk dimandikan sekaligus tidak boleh disolati. Berarti apa? Ya cukup dikafani dengan kafan bajunya yang ada yang dia pakai itu tok. Kemudian itu dikubur. Itu selesai. Namanya syuhada. Yang nomor dua adalah anak-anak ketragan atau anak yang keguguran. Nah, tapi dia enggak gerak gitu loh. Nah ini ulama ada perbedaan di sini kaitannya dengan masalah itu. Jadi ini yang disepakati ulama itu bahwa ketika dia meninggal belum genap 4 bulan, berarti belum ada roh, masih berupa darah. Umur 3 bulan masih berupa darah, 4 bulan kurang sedikit masih berupa segumpal daging, maka jelas dia belum diambat sebagai anak, dia seonggok daging, cukup dikubur saja. Selesai, cukup dikubur saja. Yang dimaksud siket di sini itu adalah anak yang lahir, nah itu ya sempat menangis. Tapi anak yang umurnya belum mencapai umur untuk bisa dikenalkan sebagai anak, katakanlah 4 bulan tepat selesai. Nah ini maka tidak perlu untuk dimandikan, ya. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu untuk disolati. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalulan dundus sopo al mayitu mayit witron kelawan ganjil. Artinya ganjil itu dimandikan 3 kali, diulang 3 kali gitu loh. Ini wa yakunulan ono iku fi awali huslihi ing dalem kawitan aduse mayit apa sidrun godhong widara. Ini godhong widara itu ya semacam ya daun, pakai daun yang isinya untuk menghilangkan bau-bau, fungsinya itu. Wa fi akhirihi lan ing dalem akhire mayit husli apa syai'un suwiji-wiji yasirun kang titik minal kafuri saking kafur. Intinya begini, dalam membandikan mayit itu kita menggunakan sabun. Karena maaf, mayit itu berbau. Sangat berbau mayit itu. Sehingga bahkan perlu dikasih kapur barus biar hilang, benar-benar bersih dan sampai baunya seger.
Karena saya sendiri sering memandikan mayit, itu sering saya ini, sehingga tahu betul bagaimana bau mayit ketika dia meninggal, itu baunya luar biasa. Sehingga harus benar-benar menggunakan sabun. Nah ini pakai sabun, pakai yang benar-benar untuk membersihkan itu sampai baunya tidak ada. Intinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffanu lan den kafani sapa mayit. Wa yukaffanu lan den kafani sapa mayit fi salasati aswabin ing dalem telu pira-pira klambi bidin kang putih laisa kang ora ana iku fiha ing dalem salasati aswab apa komisun klambi kurung wala imamatun lan ora serban. Nah, mayat itu ketika dikafani maka dia menggunakan baju 3 lapis. Nah, ini ya lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga itu. Tapi umpama si tok pokok bener-bener ini paling sedikit ini yang paling sedikit itu satu. Cuma umumnya ya harus 3 karena untuk menghindari ojo sampai penutup aurat itu kelihatan. Karena syaratnya menutup aurat itu satu ini dia bisa menutup, disebut satir menutup. Kedua, tidak tembus pandang. Nah, ini kalau satu nanti kalau tembus pandang kan ini yang tidak boleh itu. Ini loh kekhawatiran yang demikian ini. Oke, yang terakhir wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong ngalehi ing atase mayit akbara arba'at takbiratin kelawan 4 pira-pira takbir. Yaqra'u kang maca sapa wong al-Fatihata ing surat Al-Fatihah ba'dal ula ing dalem sause takbir kang awal. Wa yusolli lan maca sholawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati ing dalem sause takbir kang kaping pindho. Wa yad'u lan donga sapa ndongaaken sapa wong lil mayiti marang mayit ba'da salisati ing dalem sause takbir kang kaping 3. Wa yusallimu lan uluk salam sapa wong utawa musolli ba'da rabiati ing dalem sause takbir kang kaping 4. Ing dalem sause takbir kang kaping 4. Nih. Jadi tata cara sekarang. Tata cara sholat mayit itu seperti apa? Sholat jenazah itu satu yang harus dipelajari, bahwa sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, itu satu. Nah, tata caranya ya niat sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin, imaman boleh, makmuman boleh, tergantung posisinya. Nah, ini seperti itu. Fardu kifayatin ya selesai seperti itu. Nah, setelah takbir yang pertama, kalian atau kita itu baca Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Wa yusolli ala nabi ba'da tsaniyah. Nah, setelah takbir yang kedua, itu kita membaca sholawat atas Nabi. Yang paling pendek itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tak cukup. Ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh. Diteruskan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim sampai habis juga boleh. Tapi minimal di dalam membaca doa sholawat atas Nabi itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini yang paling sedikit di dalam itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 3 wa'id ulil mayit ba'da tsalitsah. Kemudian di takbir yang ketiga kita mendoakan kepada mayit. Biasanya yang lazim saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Biasanya segitu sudah cukup itu. Ini ya.
Atau ditambahi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu sudah cukup. Oh, banyak. Kalau mau banyak bisa nanti kalian lihat di banyak di syarah-syarah dari kitab ini banyak ya. Tapi intinya andekan itu sudah cukup. Sederhana ngoten niku. Makanya karena sederhana seperti inilah maka ketika ada orang yang meninggal kalian di dalam bertakziah ikutlah untuk melaksanakan sholat jenazah. Siji takbir mari ngono maca Fatihah, loro takbir mari ngono maca sholawat, nomor telu takbir ndongakno ning mayit. Lek lanang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nak wedok Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha sampai entek. Setelah itu wa yusallimu ba'dar rabi'ah. Kemudian takbir yang keempat, setelah itu uluk salam. Takbir lagi Allahu Akbar. Habis itu uluk salam. Seperti itu. Ini anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mestinya masih banyak ya tentunya untuk pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan. Tapi kita di pertemuan yang akan datang insya Allah akan bisa berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.